Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sedang jumlah yang Allah muliakan, marilah kita tingkatkan kadar, kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tema Jumat kita pada siang hari ini berjudul Tanmiyatul Musawah, yaitu memupuk kepedulian dalam spirit persaudaraan. Hadirin sedang Jumat Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala membentangkan alam raya ini dan menjadikan bumi, menjadikan gunung-gunung sebagai pasaknya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allah juga Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita bangsa yang begitu luas. Nusantara ini yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu, bagaimana beliau mengaplikasikan nilai-nilai persaudaraan dalam negara Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan persaudaraan nasabiyah, al-ukhuwah nasabiyah, persaudaraan dalam keturunan. Kemudian al-ukhuwah al-basyariyah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan, mengaplikasikan persaudaraan dalam sesama, baik satu agama, satu bahasa, bahkan satu nusa dan bangsa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan persaudaraan al-wataniyah, persaudaraan sebangsa senegara, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa wahyu, sebagai nabi terakhir, beliau menerapkan al-ukhuwah al-islamiyah.
persaudaraan sesama muslim. Hari ini banyak konflik yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara keseluruhan. Yang perlu kita tumbuhkan nilai-nilai al-ukhuwah, baik secara al-ukhuwah al-basyariyah maupun al-ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan sesama artinya secara kemanusiaan, dan persaudaraan sesama muslim sebagai kita yang beragama Islam yang menganut bahwa kita sebagai muslim tidak mengenal teritorial negara dalam lingkup yang luas, tidak hanya negara kesatuan Republik Indonesia saja. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah dua orang saudaramu yang sedang berselisih. Wattaqullah, dan takutlah pada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian menjadi orang yang disayangi. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis, sebagaimana disebutkan dalam Imam Al-Muslim menyebutkan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin atas mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling satu dan lainnya menyangga, mengokohkan, menguatkan, membantu dan menolong. Mungkin hari ini kita ketahui sudah 2 bulan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dijajah memerlukan support minimal dari kita semua untuk mendoakan mereka di negeri para nabi, yang dimana 14 nabi lahir di bumi Palestina, bumi yang diberkahi sekelilingnya, dan bumi yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bumi di mana khilafatul muslimin akan berdiri di tanah Palestina, di sana dengan keadilan yang sungguh nyata di akhir zaman nanti. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang, tidak lengkap keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya, membantu saudaranya, menolong saudaranya, mensupport saudaranya sebagaimana dia mencintai, menyupport, memenuhi kebutuhannya untuk dirinya sendiri. Bahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, al-mathlul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang beriman dalam sikap saling mencintai, dalam sikap saling menyayangi dan mengasihi, kamathal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza syaka minhu 'adhun tada'alahu sa'il jasadi bil sahri wal humma. Apabila salah satu anggota tubuhnya terluka, terkena duri, tergores, teriris, terpotong, maka seluruh tubuhnya akan merasakan dengan demam, dengan menggigil kesakitan. Inilah sikap-sikap
yang ditumbuhkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditanamkan, yang dicontohkan kepada para sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kehormatan orang-orang yang beriman. Ketika kehormatan orang beriman, walau satu orang pun, maka fa'adzin alaihi bil harb. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu mengajarkan dengan peperangan. Ketika diplomasi tidak menemui jalan titik temu yang sepakat. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudara kita di Palestina sedang menunggu doa-doa kita, dalam salat-salat kita, dalam munajat kita di malam hari, di salat-salat sunnah kita. Dan alangkah baiknya kita mendukung, mensupport mereka dengan material. Karena mereka cukup dengan melawan penjajah Israel. Mereka cukup mewakili kita semua di luar Palestina sana, mewakili untuk melawan penjajah Israel. Karena Palestina di hati umat Islam Indonesia memiliki nilai, memiliki nama yang baik. Karena dulu ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, membutuhkan support, dukungan, pengakuan negara-negara yang lain. Salah satu yang pertama mendukung kemerdekaan negara kita adalah Palestina. Dengan muftinya Syekh Hussein memfatwakan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, diikuti oleh negara-negara Mesir dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Hadirin rahimakumullah, dari hadis dan ayat-ayat tadi di atas sebutkan dapat kita rangkum, dapat kita ambil ibrah, pelajaran bahwa kita sebagai umat Islam harus bersatu, tidak terkoyak dengan masalah suksesi kepemimpinan melalui pemilu, ekses di masyarakat, berbeda pilihan, itu hal yang demokratis. Namun ketika sudah mengarah kepada hal yang anarkis, maka sebagai umat Islam kita harus mencegah supaya tidak ada kerusuhan dan chaos di antara di bumi pertiwi ini. Yang kedua, bahwa menjaga kesatuan, persatuan dalam bingkai agama al-ukhuwah Islamiyah, kemudian al-ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air dan sesama al-basyariyah, perlu kita tumbuhkan, perlu kita tanamkan, perlu kita camkan dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memprovokasi orang lain untuk memberontak, untuk memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah dari ayat di atas sebutkan untuk menumbuhkan sikap, sifat peduli sesama. Ini yang penting yang kita tumbuhkan dalam diri kita, baik dalam kondisi kita sedang berada ataupun dalam kondisi kita sedang tidak berkecukupan, untuk saudara kita yang ada di Indonesia yang sedang terkena bencana ataupun di bumi luar sana yang sedang terkena musibah dan bencana, bahkan peperangan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga kesatuan al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah wataniyah ini, lahir seorang pemimpin yang akan membawa negara kita, negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ramah gemah ripah loh jinawi. Barakallahu li walakum
ونفعني وإياكم بما في الذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه سميع عليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى أهل البر والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا رب لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلا والفحش والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بين هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر أكبر وأقيموا الصلاة.